Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotimah rahimakumullah, memanfaatkan kesempatan. Ada hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang paling banyak menipu manusia, atau manusia tertipu dengannya, terpedaya dengannya, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat waktu senggang atau kesempatan. Jadi kata Nabi, dua nikmat ini banyak manusia tertipu. Nikmat sehat, ya, akan tidak ada gunanya ketika bapak ibu banyak uang tapi tidak sehat atau sakit. Apa gunanya uang tersebut? Karena harapan orang yang sakit itu kan sehat, ya. Jadi buat apa banyak uang tetapi kita sakit? Kan lebih baik banyak uang tapi sehat. Jadi kesehatan itu ternyata nikmat yang sering atau banyak kerap kali menipu daya manusia. Sampai Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyus shadaqati a'zam?" Sedekah yang paling besar itu apa? Para sahabat kompak jawabnya, ya, yang paling besar nominalnya. Kita mungkin sepintas pun akan setuju, Pak. Kata Nabi, bukan. Yang pertama, antasaddaqa wa anta shahihun. Kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat. Sehat kita persatukan. Kenapa? Karena orang sehat, banyak uang, itu cenderung pelit. Kecenderungannya itu ada karena kita banyak uang terus sehat. Mungkin kita lebih baik berpikir, lebih baik uangnya saya pakai jalan-jalan, ya, saya pakai ke sana, saya pakai ke sini, belanja dan lain sebagainya. Itu kalau lagi sehat. Berbeda orang yang sedang sakit, biasanya orientasi akhiratnya lebih kuat, ketaatannya lebih meningkat. Lagi sakit nih, wah, ingatnya itu ibadah terus, termasuk mungkin keinginan untuk sedekah, ya. Berbeda dengan yang lagi sehat tadi, sehat banyak uang, cenderung ingin digunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri, untuk senang-senang. Makanya kalau cari bantuan, cari yang lagi dirawat di rumah sakit, tapi kaya orang ini. Karena orang yang akan wafat saja, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun, kalau sudah mendekati mautnya, apa yang dia inginkan? Fa'asadaq, saya ingin bersedekah. Jadi sehat itu menjaga pola pikir kita, pola makan kita, kan gitu, pola tidur kita. Bahkan kata para ahli, makanan Anda bergizi sekalipun, Anda mungkin rajin olahraga sekalipun, kalau tidur kita berantakan, bisa menyebabkan kita mudah sakit. Makanya Allah menyebutkan, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu itu sebagai recovery. Nabi itu kalau habis isya itu gak banyak ngobrol, ya, tidur awal, bangunnya pun awal. Jadi gak banyak ngobrol habis isya itu, ya.
langsung Nabi itu tidur awal dan bangunnya pun awal gitu. Ibu juga nggak banyak ngobrol sih habis isya, tapi cekot terus. Ya, masukkan ke keranjang, masukin ke keranjang, kata keranjang, Bu udah penuh, keluarin lagi. Ya. Jadi tidur itu bahkan Allah jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Sebab kurangnya tidur di malam hari nggak bisa digantikan dengan tidur di siang hari. Ini waktu terbaik untuk kita istirahat dan recovery tadi, recovery sel kita, recovery kemudian tubuh kita, ya, kebugaran kita itu pasti tetap pada malam hari dan nggak tergantikan ya, kecuali mungkin karena terpaksa memang pekerjaannya shift malam, mau nggak mau mungkin siangnya paginya dia harus tidur gitu. Tapi kalau kita umumnya enggak, kalau kita nggak tidur semalaman nggak bisa digantikan dengan tidur seharian, nggak bisa. Karena memang waktu malam sunnatullahnya untuk istirahat. Jadi coba, sehat itu kan ikhtiar kita. Salah satunya tadi menjaga pola tidur, menjaga pola makan. Kata Allah dan juga Nabi juga menyebutkan, Allah menyebutkan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Ya. Dan dalam bab makan minum ini kita harus sadar umur gitu. Bapak yang sudah 60 tahun itu kan harus lebih selektif makanannya. Ya, umur 60 ibu masih minum boba. Ya. Padahal bisa aja minum minta dari cucunya. Ini ibu pesan yang langsung yang 700 ml. Oh, diseruput langsung. Itu kan secara kesehatan tidak baik bagi organ tubuh. Ya, kayak boba itu dihancurkannya lama itu dalam lambung itu, dalam pencernaan kita itu dengan usia gitu ya. Jadi harus yang selektif, yang sudah mulai kemudian makan ini dikurangi. Ya, Nabi makan dengan 3 jari. Maksud dengan 3 jari itu apa? Kata Sahih Bukhari, yang seukuran dengan mulut kita. Ya, itu sebenarnya kalau Nabi memang kurma gitu kan. Tapi yang seukuran dengan tekstur mulut kita, bagaimana? Ya berarti kalau ibu makan bakso yang agak besar bisa dipotong 4 gitu. Ini kan ibu langsung bakso 1 besar gitu dimasukin, udah gitu panas lagi. Nabi itu mengunyah itu lama, ya mengunyah daging itu lama, sehingga masuk gitu. Ini enggak, ibu makan bakso panas baru 2 kunyah telan, sehat di mananya? Ya, jadi kesehatan itu nikmat yang luar biasa dan seringkali kemudian melalaikan manusia karena merasa masih sehat gitu ya. Karena merasa mumpung sehat kita pakai ya senang-senang dan itu tuh nggak bagus ya. Makanya sering melalaikan, nanti ketahuannya sadarnya ketika Allah uji kita dengan sakit. Makanya ketika kok ada yang baru umur mungkin 40-50 kayak yang seperti udah umur di atas 78, sebenarnya bukan karena tua dia menurun kesehatannya, karena investasi pola hidupnya di masa muda itu dia rasakan di masa tua itu. Orang tua kita dulu kenapa umur 70-80 ya kalau bisa ngomongnya kok masih segar juga? Karena lihat dong pola hidupnya di masa muda, makanan kan zaman orang tua kita dulu itu sangat minim yang kemudian unsur kimiawi dan lain sebagainya. Kemudian gerak
ya. Kita kan ada istilah mager, udah banyak makan, jarang olahraga, nggak pernah olahraga itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena kita sudah tua, tapi investasi di masa muda kita mungkin polanya kurang sehat, pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya, pola hidupnya tuh nggak sehat, ya. Maka kata Allah, ya wala tusrifu, jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan, walaupun itu bab duniawi sekalipun, bab akhirat maaf sekalipun, bab ibadah, berlebihan pun nggak boleh. Ya, ada aturannya gitu. Dalam bab duniawi makan, minum itu pun nggak boleh. Bahkan diakhiri dengan innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berlebih-lebihan. Ya. Jadi sehat harus kita ikhtiarkan, karena modal utama kita bisa ibadah sehat. Ya. Sehingga nikmat tertinggi kata Ali bin Abi Thalib apa? Al-afiyah. Nikmat paling rendah apa? Dunia. Dunia dianggap nikmat paling rendah. Nikmat tertinggi al-afiyah. Al-afiyah itu tidak hanya sekedar sehat, Pak, tapi sehat yang membimbing kita, mengantar kita pada ketaatan kepada Allah. Sehingga di setiap pagi petang ada doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi afiat itu kita sering dengar alhamdulillah sehat walafiat kan gitu. Afiat itu bukan sekedar sehat fisik, tetapi memapah kita, mengantarkan kita pada ketaatan kepada Allah, itu namanya afiat. Karena ada orang yang sehat itu nggak mengantarkan dia kepada dekat dengan Allah, itu bukan afiat, teman. Ya, mungkin saja di antara bapak ibu ini ada yang lagi kerasa pinggangnya, ya bu ya, ada yang lagi kerasa kakinya, makanya duduknya udah robah-robah ya. Dari mulai sila apa sekarang udah selonjoran, nggak apa. Tapi itu mengantarkan kita pada ketaatan, itu tetap disebut afiat. Ada yang mungkin datang ke masjid harus pakai tongkat, itu disebut afiat. Di saat yang bersamaan ada yang masih muda, 30 tahun, enggak tertarik untuk ke masjid. Mungkin dia sehat, tapi dia tidak afiat. Jadi yang kita minta afiatnya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan kesehatan yang membimbing aku untuk selalu dekat denganmu. Jadi ya nggak apa-apa Pak, mungkin ada yang kerasa, ya ada di antara kita ya, di dalam tubuh kita ada penyakitnya, nggak masalah, yang penting ya Allah afiatnya saja, tidak menghalangi untuk ibadah kepadamu. Ya, daripada sehat bersih nggak ada penyakit apapun, dikasih azan subuh narik selimut lagi, dikasih hujan lagi, ya AC lagi kamarnya, ya lebih baik ya tentu sehat fisik, ya afiat, mengantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-faragh, kesempatan, waktu senggang bahasanya. Nah, waktu senggang pun ya itu yang paling banyak menipu, karena merasa nyantai aja, masih muda, masih sehat tadi. Itu kalau dua nikmat ini berkumpul, kalau digunakan dalam ketaatan itu dahsyatnya luar biasa. Tapi juga bisa digunakan dalam kemaksiatan, itu juga dosanya begitu besar. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada dua hal kita dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan itu kan salah satunya juga umur, nikmat umur, ya masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bangun di subuh ini, ya nanti bisa duduk di majelis ini, bisa melihat syuruk matahari terbit, ya itu adalah nikmat yang luar biasa besar, yang seringkali menipu daya manusia, kata Nabi.
Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita diberikan kesempatan, maka yang pertama adalah pahami bahwa itu Allah memberikan kesempatan kita untuk bersegera bertaubat. Ya. Karena tidak ada yang paling kita butuhkan dalam hidup melebihi ampunan Allah. Coba kalau kita habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum yang dibaca Astagfirullah. Ya kan istighfar, mohon ampun. Bu, Pak, padahal kita tuh habis ibadah, tapi tetap masih minta ampun pada Allah. Kan habis sholat kita. Bukan habis maksiat ya. Tapi tetap istighfar, ampunan yang kita minta. Habis majelis ilmu ini doa kafaratul majelisnya apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta. Padahal kita ini sedang tidak bermaksiat ini. Artinya bukan bertujuan maksiat kan di sini. Ya. Untuk ketaatan dan kemudian mencari ilmu sebagai sarana mendekatkan ke surganya Allah. Man salaka tariqan tadi yaltamisu fihi ilman sakalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Kita itu lagi ibadah, lagi beramal soleh, ya. Tapi kemudian setelah selesai majelis ini, tutupnya dengan istighfar, wa atubu ilaik, dan minta ampun kepada Allah. Mendoakan yang sudah wafat apa? Allahumma gfirlah. Lagi-lagi ampunan kepada Allah. Nengok yang sakit, doanya apa? Nabi mengajarkan satu doa, diantaranya la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau ada yang sakit, la ba'sa tahurun, atau syafaqallahu syafaqallahu la ba'sa tahurun insyaallah, atau syafaqillah la ba'sa tahurun. Gak apa-apa, sakitmu jadi penggugur dosa. Tahur namanya, tahur pensuci, Pak. Tahir, pensuci. Jadi diharapkan sakit kita itu penggugur dosa juga. Maka yang gak ada yang paling kita butuhkan. Ampunan itu kebutuhan yang melebihi butuhnya seekor ikan kepada air, Pak. Ikan gak ada air aja mati kan begitu ya. Kita tanpa ampunan dari Allah udah selesai kita. Ya. Jadi itu tuh bersegera bertaubat maksudnya. Kalau ada yang sudah diwafatkan oleh Allah didahulukan ya menghadap Allah, itu Allah sudah menganggap dia sudah cukup gitu. Nah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbenah, untuk bisa berbekal, ya, bisa bertaubat. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kata Allah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Kata Allah, pada ampunan bersegera. Ya. Cepetan, kenapa? Mumpung masih diberikan dua nikmat tadi, nikmat sehat dan kesempatan. Ya, itu tuh modal utama kita bertaubat. Karena tidak ada yang paling kita butuhkan melebihi ampunan. Ya, sesoleh-solehnya seseorang tetap punya dosa dan kesalahan, punya aib. Ya, jadi kita butuh ampunan. Maka mendoakan yang sudah meninggal ampunan, mendoakan yang nengok yang sakit minta ampunan atau minta digugurkan dosa. Karena orang yang sakit itu dicabut 3 hal dalam kehidupannya. 1, enak makannya dicabut sama Allah. 2, nyenyak tidurnya juga dikurangi, dicabut. Maka orang yang sakit makan gak selera, tidur kadang-kadang semalaman tuh melek, ya, dimerem-meremin juga gak merem, jadi gak enak, gak nyenyak, kan gitu kan. Yang ketiga, diambil dosa-dosanya oleh Allah. Begitu sehat lagi, disehatkan oleh Allah, dikembalikan yang nomor 1, nomor 2, tapi tidak yang nomor 3. Dikembalikan lagi selera makannya, wah, makan enak lagi Bapak kalau ketika udah sehat. Dikembalikan lagi nyenyak tidurnya, alhamdulillah tidur normal
suka terlihat bersih, lebih bersih wajahnya, walaupun pucat nih, ya dia memang tidak pernah kena matahari karena istirahat terus misalkan atau dirawat. Yang kedua, pada prinsipnya itu simbol dosanya sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlihat, nampak dari raut wajahnya, dari air wajahnya itu, air mukanya itu kelihatan lebih bersih, gitu kan? Walaupun memang pucat, ya. Nah itu tuh cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Mendoakan semoga sakitmu penggugur dosa. Mau mendoakan orang tua saja, doanya ampunan untuk orang tua kita dulu. Robbik firli wali walidayya, kita dulu, Pak. Didahulukan untuk kita, ya, untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tua, bukan baru kemudian. Jadi gak ada yang paling kita butuhkan dalam hidup melebihi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, bersegera. Atau dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya ibadi kul, ya ibadi, katakan oleh wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas pada dirinya, telah menzolimi dirinya. Bapak Ibu, tidak ada Tuhan yang paling mencintai dan menyayangi kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah. Kenapa? Allah tahu dosa kita, tapi tidak manggil kita dengan dosa yang kita perbuat, tapi masih manggil kita dengan panggilan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku. Allah tidak manggil kita hei pendosa. Allah tidak manggil kita hei pembohong, hei penipu, hei pemabuk, ya, hai pezina, hai tukang judi. Enggak kan, Pak? Panggilannya apa? Hei hamba-hamba. Di saat yang bersamaan kita banyak dosa, tapi masih diakui hamba Allah. Gimana kurang sayang gimana? Alladzina asrafu ala anfusihim, hamba yang melampaui batas pada dirinya. Lagi-lagi tidak dirinci. Misalnya panggilnya hambaku, hai hambaku, kamu yang suka berbuat ini, dirinci sama Allah? Enggak, Pak. Cuma disebutnya hambaku yang melampaui batas pada dirinya, hambaku yang menzalimi dirinya sendiri. Baru di situ Allah memberikan sebuah harapan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi itu harapan yang Allah berikan. Jangan takut, dosamu akan diampuni kalau kamu bertaubat. Maka saat diberikan sehat dan kesempatan tadi,